Billy, What time is I supposed to be here? It's just right now, or I'm calling the police. Halo Genjoters, kembali lagi di Storyline Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga stok Indomie masih ada ya. Di video kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Return to Sender. Film ini dirilis pada tahun 2015 yang menceritakan seorang wanita yang hendak melakukan kencan buta. Bukannya menerima kebahagiaan dari kencan tersebut, wanita ini malah menerima ketidakberuntungan yang membuat dirinya terlecehkan oleh pria tersebut. Oke lah, gak usah lama-lama kita bacot. Mending kita langsung aja ke videonya cuy. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Miranda. Ia adalah seorang perawat. Ia memiliki keinginan untuk menjadi dokter spesialis bedah di rumah sakit tempat ia bekerja. About your mother. She didn't suffer. Ia juga cuman punya seorang ayah bernama Michelle, dan dahulu ibunya sudah meninggal dunia. Nah, Miranda sama ayahnya ini tinggal di rumah yang berbeda. Jadi mandiri gitulah si Miranda ini. Dikisahkan Miranda hendak melakukan kencan buta sama seorang pria. Pria itu bernama Kevin, dan singkatnya mereka setuju untuk ketemuan pertama kali di rumah Miranda sendiri. Di sisi lain, Miranda hendak membeli rumah baru. Rumah ini cukup bagus dan lebih luas dari rumah lamanya. Cuman, ia harus menjual rumah lamanya agar rumah ini bisa dibeli gitu. Ya tambah-tambah dana dan biar gak terlalu mubazir juga kan. Singkat ceritanya, hari hak ketemuan pun dimulai. Miranda sedang duduk manis menunggu kehadiran Kevin di rumahnya. Lalu tiba-tiba saja, ia pun mendengar suara di luar rumahnya. Saat dijumpai, ternyata seorang pria yang katanya ia adalah Kevin. Nah, seneng dong si Miranda ini ketemu doi. Ia pun mempersilahkan Kevin masuk ke dalam rumahnya itu. Nah, saat di dalam, ia pun izin buat ganti pakaiannya agar terlihat lebih menarik buat Kevin. Kevin di sini terlihat sangat aneh. Mulai dari ekspresinya, tingkahnya, sepertinya ia memikirkan sesuatu. Miranda yang cukup peka terhadap keadaan menyuruh Kevin untuk pulang saja dan membatalkan kencan mereka. Tapi bukannya pergi dari rumah Miranda, Kevin malah menyekap Miranda dan memaksa Miranda untuk melakukan hubungan. Karena Kevin ini cukup kuat, hal keji yang Kevin lakukan pun berhasil. Setelah selesai, si brengsek ini pun berlari pergi dari tempat itu dan terlihat sangat ketakutan. Sementara itu, seorang pria dengan dandanan rapi beserta bunga yang dibawanya pun datang ke rumah Miranda. Dan inilah Kevin yang asli. Kevin yang melihat hal itu langsung kaget dan melaporkannya ke polisian. Ia juga membawa Miranda ke rumah sakit. Singkat cerita, Kevin asli pun diinterogasi oleh polisi. Ia mengaku telah menemukan Miranda dengan keadaan seperti itu. Niat awalnya, mereka akan ketemuan pada hari itu juga. Di sisi lain, karena kelakuan pria tersebut membuat Miranda terluka cukup parah dan kena mental yang cukup bikin trauma abis-abisan. Bahkan saat ayahnya mulai berinteraksi dengan Miranda, ia nggak ngejawab omongan-omongan ayahnya itu. Di sisi lain, dalam waktu sesingkat-singkatnya, pihak kepolisian menemukan pelaku tersebut di tempat restoran ia bekerja. Para polisi akhirnya mengunjungi rumah sakit dan mengajak si ayah untuk bertemu dengan pelaku. Setelah pertemuan tersebut, pria yang bernama asli William itu akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Beberapa hari kemudian, Miranda pun mulai bisa pulang dari rumah sakit karena keadaannya juga cukup baik. Cuman kejadian waktu itu ia benar-benar gak bisa lupain cuy. Mungkin fisik ia sudah sembuh tapi batin ia masih sakit. Ia sangat-sangat trauma karena kejadian tersebut. Kabar buruk lainnya, rumah Miranda gak kunjung laku dan ini membuatnya gak bisa beli rumah barunya itu. Karena hal tersebut, akhirnya Miranda berinisiatif untuk merenovasi rumah lamanya aja. Tak lupa dibantu oleh si ayah. Miranda juga sudah mulai kembali bekerja. Ia sangat-sangat trauma yang menyebabkan tidak fokus kepada pekerjaannya. Sampai-sampai tangannya pun bergetar. Bahkan aktivitas yang biasa ia lakukan pun menjadi kacau karena trauma yang ia alami. Buruknya lagi, ia juga tidak lulus menjadi dokter spesialis bedah karena ia tidak menghadiri bimbingan khusus spesialis bedah tersebut. Lady, pay attention.
Karena ia merasa tidak fokus dengan semua yang ia lakukan, entah kenapa ia pun mengirimkan sebuah surat kepada William di penjara. Lalu beberapa kali ia mengirimkan surat kepada William, tapi William selalu mengembalikan surat itu dan tidak menerima surat itu. Singkatnya, setelah berpuluh-puluh kertas dan tulisan yang ia kirim di surat, akhirnya William membalas surat Miranda, dan William akhirnya ingin bertemu dengan Miranda secara langsung. Di sisi lain, Miranda dan ayahnya masih sibuk dengan renovasian rumah Miranda. Si ayah yang mau pasang ayunan malah digeledag karena kayu yang dicontolkan karena talinya tidak kuat menahan awak si ayah. Aduh, ayah, wahai bapak-bapak deh. Singkatnya, Miranda akhirnya bisa bertemu dengan William secara langsung di kantor polisi. Di sini, William katanya sangat menyesal dengan kelakuan yang ia perbuat saat itu. Ia sangat-sangat meminta maaf kepada Miranda. Miranda akhirnya bertanya, kenapa William malah pengen ketemu lagi sama Miranda? Ia pun akhirnya menjawab bahwa dirinya ingin sekali meminta maaf kepada Miranda dengan tulus, dan bertemu adalah satu-satunya cara. Ia juga berjanji untuk berubah karena kelakuannya itu, dan akan menjadi pria yang baik. Setelah lama ngebacot ngobrol di kantor polisi, Miranda akhirnya pergi ke rumah si ayah untuk mengurus anjing kesayangan ayahnya itu. Besoknya, Miranda bertemu lagi sama si William ini. Yes. Kata William, ia benar-benar ingin bertemu dengan Miranda saat ini. Ia benar-benar ingin menjadi pria baik bertanggung jawab dan menebus kesalahannya saat itu. Singkat cerita, saat Miranda hendak menemui William di kantor polisi lagi, polisi setempat bilang kalau William lagi nggak bisa ketemu hari ini. He just can't. Dan akhirnya, di lain hari, Miranda bisa ketemu dengan William lagi. William bilang kalau belakangan ini lagi ada masalah di selnya. Beberapa pria ribut dan memukuli si William ini. William juga kalah adu pukul sehingga ia memiliki luka yang cukup parah di sebelah perut iganya. Setelah balik, ia pun mengunjungi rumah ayahnya seperti biasa. Ia selalu memberi makan anjing ayahnya dengan rutin. Besoknya, Miranda ketemuan sama William seperti biasa. Di sana, William bilang kalau nggak lama lagi, ia bisa keluar dari penjara dengan persyaratan khusus. Sehingga William pun bisa memperbaiki masalahnya dengan Miranda dan memperbaiki akhlaknya sendiri. Tahu kalau William bakal keluar, Miranda sangat ketakutan. Ia akhirnya mengalihkan topik pembicaraan lain dan menceritakan bahwa ibunya sudah meninggal di masa lalu karena telat minum obat dan penyakit dalamnya. Miranda pun akhirnya pulang, dan saat di jalan, ia menerima telepon dari ayahnya. Katanya, anjing kesayangan ayahnya telah meninggal. Miranda yang tahu sangat-sangat bersimpati saat itu, karena sahabat satu-satu ayahnya telah meninggal. Miranda pun akhirnya membantu menguburkan anjing ayahnya itu yang telah pupus. Keesokan harinya, Miranda pun sangat fresh. Ia bekerja dengan baik dan dikabarkan ia juga mendapatkan surat dari pria yang bernama William. William akhirnya ngabarin Miranda lewat telepon kalau dirinya alhamdulillah sudah bisa pulang dari penjara. That's all I could afford right now. Problem is, Tapi saat menelpon Miranda, ia pun masih mandang-mandang wanita dengan mata dan kelakuan yang sama di masa lalu. Dia sepertinya juga berniat untuk mengulang apa yang ia lakukan saat itu kepada Miranda. Singkat cerita, akhirnya William mengunjungi rumah Miranda lagi. Ia berniat untuk membantu Miranda merenovasi rumah. Awalnya, Miranda was-was kepada William. Takutnya, ia ngelakuin hal yang sama. Tapi nyatanya, William sangat tulus buat bantu renovasi rumahnya. I'm gonna go get something. Dan ia terlihat benar-benar ingin menebus dosanya kepada Miranda. Karena waktu sudah pukul asyar, William pun pamit buat pulang dan akan dilanjutin besok hari. Singkatnya, William pergi ke toko material. Ia hendak membeli perlengkapan untuk memperbaiki dan merenovasi rumah si Miranda itu. Tapi di sisi lain, si ayah ada di tempat itu. Akhirnya, ia pun sadar kalau si William bakalan balik lagi ke rumah Miranda. Si ayah pun jadi sangat panik ketika anaknya hendak dibodohi seperti kemarin lagi. Oleh karena itu, si ayah akhirnya langsung gas ke rumah Miranda dong. Di sana, si ayah akhirnya marah besar kalau Miranda masih berinteraksi dengan si William. Mereka pun adu bacot. Menurut Miranda, William sudah bertobat.
dan ia sedang menembus dosanya di masa lalu kepada Miranda. Tapi si ayah beneran kecewa banget sama Miranda, dan pada akhirnya si ayah pun pergi meninggalkan Miranda sendirian. Fucking stays on the porch. He's fixing the... Singkatnya, Miranda pun menerima telepon dari William. Katanya William gak jadi ke rumah Miranda karena William tak sengaja melihat ayahnya datang dan bercekcok adu bacot dengan Miranda. Makanya ia gak jadi dan gak mau gangguin pembicaraan mereka. I said I would. Besoknya si William datang lagi ke rumah Miranda. Ia akan bersedia membantu Miranda memperbaiki rumahnya. Miranda pun memberikan William segelas minuman karena William terlihat lelah. Setelah itu, William pun lanjut merenovasi rumah Miranda yang belum selesai. Tapi setelah lamanya ia bekerja merenovasi, ia pun terlihat lelah. Bahkan katanya, William gak enak badan. Ia juga minta istirahat sebentar di dalam rumah. Miranda akhirnya menyetujui William buat beristirahat di dalam rumah. Tapi tiba-tiba saja, William bangun dari tidurnya. Ia kebingungan karena sedang diikat di atas kasur. Miranda pun menghampiri William. Ia bilang William pingsan itu karena dirinya. Ia sengaja memasukkan cairan kimia yang diminum oleh William tadi. Bukan itu saja, ia juga mengaku bahwa anjing ayahnya yang mati itu juga adalah perbuatan dirinya. Bahkan parahnya, ibunya yang meninggal juga adalah perbuatannya. Tak lama kemudian, William pun pingsan lagi. Setelah bangun, William pun sangat-sangat terkejut sekaligus kaget, sekaligus rewas, bahkan lengannya sudah putus diamputasi, yang sengaja diamputasi oleh Miranda. Miranda juga bilang selain ia mengamputasi lengan William, ia juga mengamputasi burung si William juga, agar William tidak melakukan kelakuan keji yang dilakukan pada Miranda di masa lalu, dan hal ini akan membuat William berhenti melecehkan kaum Hawa lagi. Di akhir film, Miranda mengunjungi rumah ayahnya. Ia bilang kalau William tidak akan pernah mengunjunginya lagi. Dan film pun tamat cuy. Jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Patut diketahui bahwa kita harus hati-hati kepada pria yang tidak dikenal. Karena bisa saja pria tersebut atau kita ambil kesimpulan orang lah ya. Bisa aja orang tersebut itu melukai kita. Bahkan sampai dilecehkan seperti si Miranda itu. Maka dari itu kita harus menghindari ketemuan-ketemuan sama orang-orang yang gak dikenal gitu kan. Mungkin ya memang gak semua orang seperti itu. Tapi apa salahnya menghindari dan berjaga-jaga atau berhati-hati lah intinya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Keep on genjoters and see you on the next video.